Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Kita sehat juga. Alhamdulillah Bu. Iya. Adapun tujuan daripada kegiatan pendampingan 4 hari ini adalah yang pertama, kita akan melakukan evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran, di mana yang pernah Ibu buat sebelumnya itu RTP berdiferensiasi yang memuat budaya positif dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, sebentar saya akan melakukan observasi kelas Ibu yang menanyakan kepada siswanya bagaimana Ibu menerapkan, menyelipkan ini budaya positif, diferensiasi dan PSE. Selanjutnya saya akan sebagai supervisor, sebagai yang mengamati, melakukan penilaian observasi praktik pembelajaran Ibu di kelas. Menurut Ibu, yang mana yang Ibu akan lebih dalami atau kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lebih jauh itu yang saya memprioritaskan pembelajaran berdiferensiasi sama KSE-nya. Pada pembelajaran diferensiasi Ibu, menurut Ibu, yang mana Ibu akan ambil atau ketiga-tiganya? Di sini yang saya ambil yaitu diferensiasi produk. Ya, saya fokus. Diferensiasi produk, konten dan produk. Baik, boleh dijelaskan secara singkat seperti apa bentuk produknya dan bagaimana bentuk kontennya yang dibuat? Oh iya. Jadi untuk diferensiasi kontennya itu Pak, jadi sebentar kan saya akan bagikan materi. Jadi materi dalam bentuk paper. Kemudian ini kan saya menggunakan blended learning. Jadi sebelumnya itu sudah ada materi yang saya sampaikan ke anak-anak melalui grup WA-nya. Kemudian jadi di situ kan ada anak-anak saya berikan kebebasan untuk membuka materinya, apakah melalui YouTube-nya, HP-nya, atau kan saya juga akan memberikan paper untuk anak-anak yang tidak bisa menggunakan HP-nya. Iya, gitu. Benar begitu. Jadi sudah menyesuaikan dengan kebutuhan. Iya, kebutuhan. Iya. Jadi yang tidak memiliki gadget bisa fasilitasi dengan paper. Iya. Bagaimana dengan PC-nya yang Ibu akan terapkan di dalam pembelajaran? Di sini yang paling menonjol yang saya ambil adalah tentang kesadaran diri. Kesadaran diri itu yang paling menonjol. Kemudian ada juga kesadaran sosial dan mandiri. Ya, baik Bu, saya bisa tangkap ada 3 ya, kesadaran diri, sosial dan mandiri. Ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan lebih dalam, lebih jauh lagi, mengapa Ibu angkat kesadaran sosial dan kesadaran diri ini? Ada apa dengan murid sehingga ini yang diangkat? Iya. Jadi untuk kesadaran diri itu kan ada pembiasaannya siswa setiap kita melakukan proses pembelajaran. Karena misalnya pada saat literasi Quran, dengan itu kan akan melatih kesadaran dirinya anak-anak untuk membaca Quran, ya, mengkaji Quran itu mengkaji ayat-ayat, 1-2 ayat dalam Al-Quran. Kemudian untuk kesadaran sosialnya, di sini kan kita butuh anak-anak itu butuh berinteraksi dengan sesamanya, ya, bagaimana anak-anak itu menghargai orang lain seperti itu Pak. Luar biasa. Iya, Semoga ini bisa tercapai semua. Karena ini sangat positif sekali karena menyangkut untuk pribadinya dan tentunya bekal juga teman dia membahas tentang Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Baik Bu, masih ada yang ingin disampaikan? Jadi di sini Pak, untuk proses pembelajaran saya sebentar itu insya Allah tetap berjalan secara natural. Kalaupun misalnya dalam proses saya sebentar ini saya kurang menggunakan media misalnya proyektor karena saya memang kondisikan dengan situasi sekolah dan peserta didik itu sendiri Pak. Jadi sini saya mengajak anak-anak untuk membawa mobilnya saja, disesuaikan dengan kondisinya seperti itu Pak. Oke, baik Bu, menurut Ibu, saya sudah bisa tangkap lagi, bagaimana nanti yang Ibu ingin saya amati? Jadi maksudnya kita lebih dalam lagi di situ bagaimananya? Saya ingin Pak di sosial, di KSE-nya, di KSE-nya pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Jadi mulai dari pendahuluannya sampai penutupnya Pak. Nah, menurut Ibu penilaian sendiri apa yang perlu kita kembangkan di situ? Penilaian apa? Kan ada bentuk penilaian mungkin ya. Yang mana yang paling perlu Ibu kembangkan di situ? Ya, di sini kan ada 3 bentuk penilaian, yaitu penilaian pengetahuannya, kemudian penilaian keterampilannya, dan penilaian sikapnya. Nah, untuk materi ini fokus di penilaian pengetahuan dengan sikapnya Pak. Oke, jadi ada
Di sini kan saya akan mengamati peserta didik dari proses pembelajaran itu. Jadi sepanjang proses saya mengamati peserta didik. Saya lihat apa ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saya mau kembangkan di sini. Terima kasih Bu atas penyampaiannya. Jadi intinya adalah sebentar semua poin yang kita jelaskan ini rekam di dalam pembelajaran di kelas. Baik, kalau begitu kita mulai mungkin sekitar 15-20 menit lagi Bu ya. Oh iya Pak. Iya. Setelah ini kita ke kelas berapa lagi Bu? Kelas 10-1 Pak. Kelas 10 Bu. Mungkin itu saja ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, and you? I am very well, thank you. Okay, are you sick today? No. Ya, fresh ya? Yes. Oh iya, fresh, sangat fresh. Masih puasa hari ini? Yes. Alhamdulillah puasa. Bagaimana keluarga di rumah sehat? Sehat semua, alhamdulillah. Okay, my students, as usually, before we start to study, automatically we must pray to the God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, I ask the leader of the class to handle the prayer. Silakan Ahmad Isnain untuk memimpin doanya, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Doa selesai. Oke, kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan doanya anak-anakku sekalian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Now I'm going to check your present. Ya anak-anakku, who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Baldan. What happened with Baldan? Kenapa Baldan kasihan? Sakit. Yes, ma'am. What about Auntie Nurtrisha? Sick, sakit juga? Yes, ma'am. Ya, kalau begitu mari kita doakan mudah-mudahan si Baldan dan si Trisha diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Okay, well. Do you still remember our yell before we start to study? Yes, ma'am. Masih ingat yell kita ya? Yes, ma'am. Okay, now everybody stand up first. My students, are you ready to study? Yes, I'm ready. Luar biasa semangatnya. Are you happy? Yes, my head, my body, my feeling are fresh. Okay, very good. Give applause to you. Ya. Do you still remember our lesson last time? Masih ingat tidak pelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Yes, ma'am. Ya. Apa coba yang kita pelajari? Ya? Recount text. Recount text. Iya. Apa lagi itu recount text, nak? Menceritakan masalah komen. Menceritakan pengalaman yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang berbeda lagi. Ya, but before I'm going to ask you. Ya. Pernah tidak kalian membuat atau memasak sesuatu di rumah? Pernah ya? Yes, ma'am. Masak apa? Nasi. Di sini masak apa? Telur. Di sini? Masak air, masak mie. Oke, di sini sukanya masak sayur. Di sini? Ayam. Oh, masak ayam. Berarti kalau kita memasak sesuatu ada bahannya kan? Yes, ma'am. Ada juga apanya? Alatnya. Ada apanya lagi? Tahu cara-cara kerjanya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Iya. Jadi, sebelum kita masuk di materinya, seperti biasa, coba anak-anakku sekalian duduk sesuai dengan kelompoknya seperti kelompok pada umumnya. Seperti biasanya, silakan.
Sudah? Oke. Nah, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Sekarang silakan naikkan dulu Quran tak. Ya. Literasi Quran ya. Oke, naikkan Quran tak. Mana Quran tak, Nak? Ya, silakan berdua. Iya. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Silakan Nak Bayu dibacakan artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang diciptakannya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran memang katanya ada memang tukang-tukang sihir ya? Iya. Jadi kalau sudah di sholat subuh, Nak, jangan lagi tidur ya. Jangan tidur pagi, apalagi yang perempuan. Oke, bisa dipahami? Oke, bagus sekali. Nah, anak-anakku, jadi kita mau refleks dulu sebelum belajar. Pikirannya harus fresh, harus oke, karena kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu, I give you time for 1 minute to have a kidding, to bincang-bincang dengan teman kelompoknya, bercanda-bercanda supaya sebentar lebih fresh lagi. Silakan, 1 minute ya. Iya. Oke, thank you very much. Bagaimana perasaannya? Sudah lebih fresh lagi? Yes. Sudah bercanda-bercanda sama temannya? Yes. Oke, baik anak-anakku. Nah, sekarang coba lihat ke atas di papan tulis. Nah, bisa tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa ya Bayu? Bisa dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak? Ya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis definition, generation structure, social foundation, grammatical features dari teks prosedur. Iya, bagus sekali. Jadi hari ini kalian diharapkan mampu menganalisis definition, generation structure, social function, grammatical feature, dan text procedure. Oke. Masih ada istilah di atas yang kalian belum paham? Nah, sudah paham semua ya? Yes. Nah, kira-kira apa manfaat yang kita bisa ambil untuk pembelajaran hari ini ketika kita belajar yang tadi prosedur teks? Manfaatnya apa kira-kira? Ya, silakan. Siapa? Nabila, manfaatnya apa kira-kira nak kita belajar prosedur teks? To explain how to use. Oke, bagus sekali. Supaya kita tahu bagaimana cara membuat sesuatu. Well, my students, pada pertemuan yang lalu Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang teks. Ibu juga sudah bagikan link videonya, materinya pada pertemuan yang lalu ya. Link apa itu? Link YouTube ya? Yes. Nah, sekarang I'm going to give you time for 10 minutes to analyze the video or the article I gave you later.
Sebentar, kalian akan membuka kembali di HP kalian video yang ibu kirimkan. Yang tidak di sana kan enggak punya HP ya? Di sini enggak punya HP, jadi sebentar ibu bagikan artikelnya. Karena di kolom poin ini lebih suka kalau membaca dia. Yes, ma'am. Iya, dan suka kalau nonton video dia. Makanya ibu akan bagikan artikel. Kalau yang lain kan lebih suka pakai video ya? Yes. Nah sekarang silahkan keluarkan HP lihat kembali materi yang ibu kirimkan. Kemudian di kelompok sana ibu bagikan materinya. Ya. Ya. Okay, well, my students, attention please. Okay, have you seen the video? Yes, ma'am. Bagaimana, sudah dibaca materinya? Yes, ma'am. Iya. Nah, karena kalian sudah menonton di HP-nya, membaca di artikelnya, sekarang secara berkelompok diskusikan Ki. Nah, apa yang you mau diskusikan? Poin-poin yang Anda dapat dari video yang Anda lihat tadi, ya. Jadi kalian menyampaikan apa yang Anda simak, apa yang Anda pahami dari teks yang Ibu berikan dan dari video yang Ibu kirimkan. Understand? Yes. Okay. I give you time for 10 minutes, ya. 10 minutes to discuss about the material. Please, time is yours. Ya, definisinya oke ya. Panggil lagi. Iya. Okay, have you finished? Yes. Now stop your activities. Iya. Sekarang kita tinggalkan dulu semua aktivitas tak. Karena tadi berpikir keras kita berdiskusi sama teman tak. Now I'm going to give you a music, and then you listen to the music and you imagine yourself be successful. Okay? Sekarang ibu akan mendengarkan musik. Di situ Anda relaksasi, ya. Bayangkan di hal-hal yang indah. Oke, silahkan anak-anak pejamkan matanya. Yang tidak bisa memejamkan mata bisa dibuka. Dipikirkan hal-hal yang indah tentang derita, yang dipikirkan hal-hal yang sedih, yang bisa membuat kalian sedih. Bahagiakan ki perasaan tak, bahagiakan ki hati tak, bayangkan ki bahagia tak bersama dengan keluarga tak, dunia akhirat. Bagaimana perasaannya? Lebih rileks?
lebih rileks ya. Sekarang Amin kasih kesempatan lagi waktu sekitar 10 menit. Kalian memperbaiki tadi pekerjaannya. Jadi tuliskan ki hasil diskusi tak. Sebentar kita mau presentasikan. Nah, bisa dalam bentuk apa namanya? Bisa di HP tak. Misalnya you mau buat infografis bisa atau apa saja modelnya. Terserah pemahaman tak yang tadi. Di sini bisa apa? Melalui apa? Bisa main map ya? Ya, bisa ki dalam bentuk mapping, bisa juga dalam bentuk artikel. Ya. Bisa juga langsung dipresentasikan tanpa ditulis. Nah, kan ada di antara kalian yang biasanya biar saya tidak tulis Bu, bisa langsung saya presentasikan, ya kan? Oke, I give you time for 10 minutes. Sebentar kalian akan ke depan untuk memperlihatkan tugasnya dan mempresentasikannya ke temannya. Oke, silakan. pekerjaannya ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian menunjukkan produknya tadi dengan cara menempelkannya di sini, ya. Jadi hasil karya tadi kita tempelkan di sini. Kemudian yang tadi pakai infografis di situ di HP-nya, sebentar ke depan juga memperlihatkan karyanya. Are you ready? Yes, I'm ready. One clap. One clap. Two claps. Clap hands. Nah, saya persilahkan dulu kelompok 1, silahkan naik ditempel. Nah, ya, urutannya silahkan naik ditempel. Ada klaster di sana. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Silahkan ke depan semua tempelkan hasil karyanya. Nama produk bukan. Harusnya double click ya, tapi nah di penjual nah. Silahkan dibaca nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the time that you given to me. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur teks. Yang pertama yaitu definition. Procedure
text that explain how to build, I make something step by step. Yang kedua yaitu generic structure. Yang pertama goal atau judul, yang kedua ingredients, yaitu bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu, dan yang ketiga yaitu step atau metode, yaitu berisi langkah-langkah atau urutan-urutan dari pertama sampai akhir. Yang selanjutnya yaitu social function. Yang pertama yaitu to solve, to tell, to explain, to translate. Yang kedua yaitu to make people know how to do something properly. Yang selanjutnya yaitu longer feature. Yang pertama yaitu noun of groups. Yang kedua conjunction. Yang ketiga adverb verbs. Thank you. Oke, give up now to your friend. Thank you for the time was given to me. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur text. Yang pertama yaitu definition. Definisinya yaitu prosedur teks adalah teks yang menjelaskan atau membantu bagaimana melakukan sesuatu atau langkah demi langkah. Kedua yaitu generic struktur. Yang pertama yaitu goal atau judul. Kedua material atau ingredients atau bahan-bahan. Yang ketiga yaitu step atau langkah-langkah. Yang ketiga yaitu purpose atau tujuan. Tujuannya itu untuk memberitahu seseorang cara melakukannya dengan benar. Yang keempat yaitu grammatical features. Yang pertama yaitu kalimat imperatif, dua kata kerja, tiga kata benda, empat kata penghubung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the time was given to me. Baik, saya menjelaskan prosedur teks. Yang pertama yaitu definition. Teks yang menjelaskan cara menggunakan atau membuat sesuatu. Yang kedua, generic structure. Yang pertama, goal yang biasanya terdapat pada judul. Kedua, material. Material terdapat pada bahan atau alat. Yang ketiga, step atau langkah-langkah. Yang ketiga, social function. Yang pertama, to explain how to us, to show, tell, explain how to make. Yang ketiga, language feature. Noun or noun group. Baik, itulah presentasi dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur teks atau teks prosedur. Nah, dalam prosedur teks ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu definition atau pengertiannya, yaitu teks yang menjelaskan bagaimana melakukan atau membuat sesuatu langkah demi langkah. Kemudian yang kedua yaitu purpose atau social functionnya, tujuan, untuk menunjukkan, memberitahu atau menjelaskan bagaimana membuat dan seterusnya. Kemudian generic structure-nya, generic structure dibagi tiga, yaitu goals atau judul, yang kedua material atau ingredients-nya, dan yang ketiga itu ada steps atau langkah-langkahnya, dan yang terakhir itu ada language features-nya atau kaidah kebahasaannya. Dalam language features-nya dibagi menjadi dua, yaitu temporal conjunction atau konjungsi sementara, dan yang kedua itu imperative sentence atau kalimat perintah. Baik, itu saja yang sempat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, very good, luar biasa sekali. Two thumbs for you. And the last. Nah, kalau ini kelompoknya yang satu-satunya kelompok yang buat mendesain di HP-nya ya. Oke, silakan ke depan. Mention your name first. Okay? Yeah. Please show your yeah. Okay, show your product. Okay. You read the text here in your mobile. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to say thank you for your all attention. It's great to see you all. My name is Anulia Ramdhani. I'm from Group 5. I'm standing here because I would like a presentation about procedure text. For the first, yaitu definition. Procedure text. A
Dex explain how to do or make something step by step. For example, how receipt and how to make. Yang kedua, material atau ingredients. Seperti bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng tersebut. Dapat dilihat dari infografis yang kelompok saya buat. Yang terakhir yaitu step atau langkah-langkah membuat nasi goreng tersebut. Yang terakhir yaitu language features atau unsur kebahasan. Terdapat dua yaitu temporal conjunction atau konjungsi sementara dan imperative sentence atau kalimat perintah. Baik, sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, very good, ya. Oke, well, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya di atas. Luar biasa sekali, bagus sekali. I'm really proud of you all. Ibu betul-betul bangga sama kalian. Kalian bisa belajar, kalian bisa berpikir kritis, belajar secara mandiri di rumah, sampai di sini dilihat lagi videonya, artikelnya, dipelajari, didiskusikan, sampai akhirnya kalian membuat sebuah produk di atas. Oke, once again, give applause to yourself. Bisa menanggapi hasil karya dari kelompok lain. Siapa coba? Sudah jelas sekali? Ya, bagaimana dengan karyanya kelompok 5? Ya, very good ya. Bagaimana karyanya kelompok 4? Very good. Kelompok 3? Very good juga. Kelompok 2 juga very good. Kelompok 1? Not good. Oh, very good. Okay. Nah, sekarang everybody stand up. Kita game ya? Ya. Saya juga kasih game yang berbeda. Nah, kalau yang cewek, oh ya, yang cewek, saya mau ajak lompat-lompat. Kita akan menghafal kosakata dengan cara lompat-lompat. Oke, come forward. Yang cewek dulu. Cewek. Iya. Jump in. Ya. Apa bahasa Inggrisnya melompat? Jump. Lompat ke dalam? Iya. Berarti ke dalam itu in. Ya. Lompat keluar? Jauh. Ke kanan? Jump right. Ke kiri? Jump left. Sekarang kita main lompat-lompat. Ya, olahraga kan? Iya. Olahraga kan? Iya. Ya, bulan puasa olahraga tetap. Are you ready? Yes, I'm ready. Shut up. Okay, good. Jump out. Jump out. Jump to the left. Jump to the left. Ada nih yang tak bantu. Jump to the right. Jump to the right. Jump in. Jump in. Tidak ada yang salah, saya mencari yang salah. Saya ikut ya. It's nice, Pandu. Nice, Pandu di tengah. Saya juga biasa salah. Jump in, Jump in. Jump in. Jump out. Jump out. Jump right. Jump right. Mana ya? Jump in. Jump in. Jump out. Jump out. Jump left. Jump left. Oke, thank you ya. Paper, stone, scissors, paper. Stone, paper, scissors, stone, paper, scissors, paper, stone, spider. Okay, well, my students, kita tadi sudah berdiskusi, sudah main game dan lain sebagainya. Sekarang kita berada di akhir pembelajaran. Nah, sebelum kita tutup, Ibu mau
kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan tentang materi yang kita dapatkan hari ini. Yaitu materi hari ini kita bisa mengetahui definisi dari prosedur teks. Kedua yaitu generic struktur. Ketiga yaitu social function. Dan keempat grammatical features dari prosedur teks. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat simpulkan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa teks prosedur ini memiliki definition yang merupakan adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu melalui langkah demi langkah. Dan teks prosedur memiliki generic structure yang terdiri dari goal, material, and text, dan mempunyai language filter yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama temporal, conjunction, dan imperative sentence. Dan purpose dari teks prosedur ini adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan kepada pembaca mengenai bagaimana cara membuat sesuatu. Baik, saya kira hanya bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan kesimpulan dari temannya ya, bahwa hari ini kita belajar tentang procedure test. Nah, adapun generic structure-nya sudah disampaikan tadi, kemudian definition-nya sudah disampaikan tadi sama temannya, social function-nya juga sudah tersampaikan tadi. Di sini juga jelas di produknya Anda ya. Kemudian grammatical features-nya juga sudah disampaikan sama temannya dan sudah jelas juga di produknya Anda. Nah, sekarang how do you feel right now? Bagaimana perasaan you belajar hari ini? Happy? Yes. Ada yang sedih kayaknya? Nggak ada nih. Oke, saya tes pada happy-nya. Are you happy? Yes, I am. My body, my feeling are fresh. Iya. Oke. Pembelajaran kita hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apanya paling yang menyenangkan? Gamesnya. Apa lagi? Hah? Gamesnya. Apa lagi yang menyenangkan? Metode pembelajarannya. Oke. Kalau ada yang menyenangkan, pasti ada kekurangannya. Iya kan? Kira-kira kekurangannya pembelajaran kita hari ini apa ya? Ada yang bisa bahasakan? Cepat selesai, Mem. Cepat selesai. Oh, itu kekurangannya pembelajaran kita hari ini, cepat selesai ya. Oke. Berarti nanti kita minta waktu 3 kali 45 menit. Hari ini kita sudah belajar tentang procedure text, yaitu teks yang mengemukakan cara membuat sesuatu. Social function-nya yaitu bagaimana kita memberitahukan kepada Iya, bagaimana kita memberitahukan kepada pembaca langkah-langkah membuat sesuatu. Oke, grammatical features-nya, kemudian generic structure-nya juga sudah jelas. Kalau begitu, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. So, for the next time, pertemuan berikutnya, kita masih akan mempelajari tentang procedure text. Masih ini ya materinya yang akan kita pelajari. Ya, silahkan dibuka kembali internetnya, Google-nya, YouTube-nya sampai di rumah. Lihat contoh procedure text. Dari contoh itu coba-coba dianalisis generic structure-nya, social function-nya, dan lain sebagainya. Insya Allah kalian akan lebih paham. Okay? Yes. Well, my students, I think that's all our meeting for today. Before we leave this class, please
you pray to the God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mari kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Ikhlas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Doa selesai. 10-1 is very good. Itu lesson for today. See you next week. And finally I say, You know just what you Assalamualaikum do. warahmatullahi You do to wabarakatuh. me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message Baik Bu, after alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan observasi simulasi mengajar kelas telah menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Saya sangat salut dan berterima kasih Bu atas aksinya tadi yang sangat luar biasa menurut saya, di mana siswa terlihat aktif dan terjadi komunikasi antara siswa dan guru. Di sini Ibu sudah bisa memposisikan dirinya. Kalau boleh saya bertanya, menurut Ibu tadi Ibu memposisikan dirinya sebagai apa? Iya, jadi sebenarnya saya berusaha bagaimana menjadi seorang manajerial untuk murid saya. Jadi walaupun mungkin belum maksimal Pak, insya Allah saya akan memposisikan diri sebagai manajerial ke depannya lebih bagus lagi. Secara hemat saya, Ibu sudah sangat menguasai dan bisa memposisikan posisi Ibu di depan siswa. Baik Bu, pada bagian ini tentunya Ibu akan membuat catatan refleksi apa yang perlu Anda refleksikan tadi, yang perlu diperbaiki, sebagai saran saja umpan balik pada saat Ibu memberikan refleksi penutup untuk kesimpulan sudah sangat bagus karena dikembalikan kepada siswa. Jadi Ibu hanya menampung aspirasi dari siswa, kalaupun ada yang perlu diluruskan Ibu tinggal meluruskan gitu. Hanya yang perlu adalah semoga siswanya bukan hanya itu saja yang aktif. Oh iya. Itu saja tidak ada yang lain. Iya. Oke, jadi sebenarnya Ibu tinggal tulis topik percakapan dan catatan apa, selanjutnya rencana tindak lanjut kita ke depan. Iya. Misalnya apa tujuan yang akan hendak dicapai. Tadi misalnya pada pembelajaran diferensiasi konten yang Ibu angkat tadi. Nah, di situ apa aktivitas pengembangannya, lalu menurut Ibu ukuran keberhasilannya, apakah berhasil, kurang berhasil, ataukah perlu lagi tindakan. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan, utarakan tentang pembelajarannya tadi. Iya. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan ini, suatu langkah boleh dikatakan sudah melewati 50% ini. Iya Pak. Jadi jujur Pak, sebelum saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu, jujur apa yang saya lakukan hari ini itu jauh dari apa yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Nah sebelumnya itu kan saya belum mengenal pembelajaran berdiferensiasi, jadi oke lah student center, tapi belum bisa saya petakan anak-anak. Saya masih memberikan materi yang sama, saya tidak memberikan kebebasan kepada anak-anak. Tapi setelah mempelajari modul ini, alhamdulillah saya bisa lebih paham dan bisa menerapkannya di sekolah. Dan tadi saya merasa bahwa saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, konten dan produk, kemudian mindfulness-nya juga ada. Itu yang saya anggap sudah bagus di pembelajaran saya hari ini Pak. Untuk kekurangannya sendiri, tadi itu apa ya, sepertinya saya masih harus lebih gercep lagi, ya lebih mengaktifkan anak-anak yang kurang aktif tadi, karena saya lihat yang aktif itu hanya yang bisa-bisa saja, yang itu tok saja. Jadi bagaimana ke depannya supaya saya bisa lebih mengaktifkan anak-anak yang mungkin low ability seperti itu. Oke, baik Bu. Dari diskusi kita ini hari ini, mungkin apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu bahwa ternyata seperti ini berdiferensiasi, menerapkan KSE,
tak lain apa manfaatnya saya rasa sudah diketahui. Nah, untuk meningkatkan lagi performa di area misalnya area apa tadi yang perlu kita tingkatkan. Nah, ini kira-kira siapa yang bisa membantu ibu di sekolah dan di mana serta kapan bisa kita laksanakan. Ini adalah merupakan rencana tindak lanjut. Oh iya, jadi yang pertama saya butuh dukungan dari teman-teman, terutama guru senior yang sudah tahu persis bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Kebetulan di sekolah kami kan ada guru penggerak, iya, dan juga pengajar praktik, kemudian kepala sekolah ini alhamdulillah selalu memberikan dukungan. Insya Allah sesegera mungkin saya mungkin akan minta disupervisi atau dilihat oleh rekan saya atau kepala sekolah bagaimana saya mengajar di kelas. Selanjutnya sebagai penutup saya ingin meminta ibu menyatakan apa yang kita dapatkan dari proses hari ini. Iya, yang pertama Pak, semangat. Iya, dengan adanya proses hari ini saya merasa lebih semangat lagi untuk belajar, berbagi dan beraksi lah. Artinya berbuat aksi, betul-betul aksi nyata di sekolah saya yang bisa saya share juga kepada teman-teman saya. Iya, betul sekali. Tetap semangat Bu, sehat selalu. Iya.